Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Yulia Widiatami dalam pembelajaran jarak jauh PPKN. Nah, sudah tidak terasa ya, sudah hampir 4 minggu kita menjalankan aktivitas belajar online ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk terus belajar dan bersemangat dalam mencari ilmu. Nah, untuk pembelajaran PPKN hari ini, Ibu akan menjelaskan materi terakhir dari bab 1, yaitu tentang semangat para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Oh iya, masih ingat materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya itu kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita membahas tentang sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai PJJ PKN-nya. Ibu akan memperlihatkan PowerPoint. Ini PowerPoint-nya. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini adalah materi terakhir dari bab 1. Jadi insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan, yaitu ulangan bab 1. Jadi ulangan ini akan mencakup materi tentang perumusan dan penetapan, yaitu BPUPKI, PPKI, dan terakhir adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai saja materinya. Silahkan simak dan perhatikan. Nah, sebelum kita memulai ke materi, kita akan membahas tentang pengertian dari semangat. Apa itu semangat? Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya, semangat para pendiri negara membuat perubahan dari asalnya kita negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain. Nah, manusia untuk hidup dia memerlukan semangat. Kenapa kita memerlukan semangat? Apabila kita tidak bersemangat, kita tidak akan ibaratnya mau menjalani aktivitas sehari-hari dalam kehidupan kita. Lawan kata dari kata semangat adalah tidak semangat atau malas ya. Nah, semangat ini biasanya ditunjukkan oleh orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki tekad yang kuat ya untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, kita juga harus mencontoh semangat para pendiri negara ini dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Waktu dulu mereka masih dalam kondisi banyak keterbatasan, baik itu keterbatasan waktu, keterbatasan komunikasi, keterbatasan transportasi, tapi mereka masih semangat untuk membuat negara Indonesia ini merdeka. Nah, kita sudah banyak kemudahan, tentunya harus lebih semangat dari para pendiri negara. Kita lanjutkan ya. Nah, semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia untuk mencintai dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau kita sebagai warga negara tidak memiliki semangat kebangsaan, siapa lagi yang akan membela bangsa Indonesia ini? Makanya salah satu semangat kita dalam membangun bangsa, salah satunya adalah sebagai pelajar dengan belajar sungguh-sungguh. Itu merupakan salah satu contoh semangat. Nah, selain itu, semangat untuk meraih juara, semangat berprestasi di berbagai bidang, itu merupakan salah satu contoh semangat atau semangat yang bisa kita laksanakan dalam kemerdekaan Indonesia ini. Kalau dulu semangatnya adalah memerdekakan Indonesia, kalau sekarang adalah semangatnya adalah untuk memajukan negara Indonesia, ya.
Nah, selanjutnya ada rasa nasionalisme. Jadi ketika kita cinta dan bangga terhadap negara kita, akan muncul sifat-sifat positif. Di antaranya adalah sifat nasionalisme. Kita bahas apa itu sifat nasionalisme. Nah, nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu sebagai warga negara harus setia, harus rela berkorban demi bangsanya sendiri, tanpa membeda-bedakan atau mengangkat perbedaan yang ada di bangsa itu sendiri. Jadi kalau dalam paham nation state, yang namanya bangsa itu adalah satu. Jadi tidak menganggap perbedaan agama, tidak menganggap perbedaan pekerjaan atau asal daerah. Intinya adalah kalau kita adalah warga negara Indonesia, berarti kita adalah satu bangsa Indonesia, ya. Nah, selanjutnya nasionalisme ini dibagi ke dalam beberapa pengertian ya. Ada yang pertama adalah nasionalis sempit atau negatif. Nasionalisme sempit atau negatif ini sering diartikan sebagai chauvinisme. Apa itu nasionalisme sempit atau negatif atau sering dikenal sebagai istilah chauvinisme? Chauvinisme atau nasionalis sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan dan memandang rendah terhadap bangsa yang lain karena bangsanya kuat, bangsanya kaya atau negaranya kaya, sehingga dia menganggap kecil bangsa atau negara yang lain atau merendahkan bangsa yang lain. Itu merupakan salah satu contoh nasionalisme yang negatif. Jadi tidak boleh dicontoh oleh kita ya. Nah, selanjutnya ada nasionalisme positif atau nasionalisme dalam arti luas, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Ini adalah nasionalisme yang harus kita contoh ya. Jadi walaupun negara kita beraneka ragam budaya, kekayaan alamnya juga banyak. Jangan sampai kita menjadi nasionalisme negatif atau chauvinisme ya. Itu akan membuat negara kita dimusuhi oleh negara yang lain. Nah, kita bahas selanjutnya. Selanjutnya ada paham patriotisme. Selain nasionalisme, kita juga akan mengenal paham patriotisme ketika kita bangga atau mencintai bangsa kita sendiri ya. Apa itu patriotisme? Patriotisme itu berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Jadi patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jadi biasanya ketika kita memiliki rasa nasionalisme, sifat patriotisme juga akan timbul atau akan tumbuh ya. Bedanya sifat nasionalisme dan patriotisme adalah nasionalisme itu lebih luas cakupannya atau mencakup bangsa dan negara. Kalau patriotisme itu lebih ke arah individu atau perilaku tindakan seseorang ya yang rela berkorban, mempertahankan bangsa dan negaranya. Nah, sikap patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama ya. Nah, jiwa patriotisme adalah jiwa kerelaan para pahlawan atau pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Jadi patriotisme yang dicontohkan oleh para pahlawan itu adalah kerelaan mereka meluangkan waktu, kerelaan mereka mengorbankan
harta benda, bahkan demi kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, bagaimana contoh patriotisme zaman sekarang? Itu bisa dilaksanakan dengan cara kita daftar sebagai tentara, itu biasanya meningkatkan jiwa patriotisme ya, karena di dalam pendidikan militer itu menanamkan sifat-sifat patriotisme, rela berkorban, pantang menyerah, atau sebagai pelajar kamu bisa berjiwa patriotisme dengan apa? Dengan misalkan mengorbankan sedikit waktunya untuk membantu pemerintah. Pembantu pemerintah seperti apa? Mengumpulkan sumbangan untuk bencana alam, atau misalkan jiwa patriotisme kita tumbuh ketika 17 Agustusan ya. Contohnya meramaikan 17 Agustus ya. Sebentar lagi kan 17 Agustus. Itu biasanya kita pasang bendera, atau misalkan kita Karang Taruna itu mengadakan lomba-lomba. Itu merupakan salah satu penanaman jiwa patriotisme di kalangan pemuda ya. Nah, selanjutnya ada jiwa dan semangat 45. Nah, jiwa dan semangat 45 itu tumbuh setelah ada nasionalisme dan patriotisme. Jiwa semangat 45 ini adalah jiwa dan semangat yang dicontohkan oleh para pendiri negara atau para tokoh perumus dasar negara dan juga tokoh penetapan dasar negara. Apa itu jiwa dan semangat 45? Jiwa dan semangat 45 adalah jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan ya. Disebutnya jiwa semangat 45. Nah, ada sifat pro patrialis dan primus patrialis. Jadi jiwa semangat 45 ini ada beberapa ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan ya. Jadi kalau misalkan kita berjuang hanya sendiri, mungkin kita akan kalah. Atau kalau kita tidak bekerja sama, solid, setia kawan terhadap orang yang berbeda agama atau berbeda pandangan dengan kita, mungkin kemerdekaan itu akan lambat diraihnya ya. Jadi jiwa solidaritas atau kesetiakawanan ini tidak memandang perbedaan ya. Nah, yang ketiga adalah jiwa toleransi atau tenggang rasa. Toleransi itu artinya menghargai, menerima perbedaan agama antar suku, golongan, dan juga antar bangsa. Nah, ada juga jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Tanpa pamrih itu artinya tidak meminta balasan atas sesuatu yang telah dilaksanakan. Itu artinya tanpa pamrih. Tapi kalau misalkan kita bekerja terus ingin digaji yang besar, atau misalkan kita belajar tapi ingin dikasih hadiah HP sama orang tua, itu berarti contohnya kamu masih berjiwa pamrih ya. Jadi salah satu contoh jiwa dan semangat 45 itu adalah jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Artinya kita berlapang dada apabila ada perbedaan pendapat. Kita harus menerima kekalahan. Itu namanya jiwa kesatria. Jadi jiwa kesatria itu bukan hanya hebat, kuat, tetapi kalau kita mengalah atau misalkan kita mempersilahkan orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, itu kita sudah berjiwa kesatria dan berjiwa besar ya. Nah, selanjutnya ada komitmen.
Apa itu komitmen? Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Jadi komitmen itu sungguh-sungguh, tidak ingkar janji ya. Kukuh itu artinya komitmen ya. Nah, apa komitmen para pahlawan dalam mendirikan negara atau merumuskan dasar negara? Komitmennya adalah bersatu dalam perbedaan. Itu merupakan salah satu contoh komitmen para pendiri negara. Atau bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita, walaupun pada awalnya cita-citanya berbeda ya. Tetapi karena kita ingin merdeka, kita melupakan segala perbedaan dan menciptakan komitmen bersama ya. Nah, ini adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Kalau dulu kita tidak bersatu, mungkin kita tidak akan merdeka. Makanya dulu terkenal ada yang namanya politik divide et impera. Apa itu politik divide et impera? Itu adalah politik adu domba. Jadi Belanda itu pintar ya. Mereka itu tahu kita itu banyak beragam perbedaan. Nah, mereka itu memanfaatkan perbedaan itu untuk memecah belah bangsa Indonesia. Nah, ketika kita sadar bahwa persatuan dan kesatuan itu penting, bangsa kita sudah mulai maju untuk meraih kemerdekaan. Yang nomor dua adalah komitmen untuk mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi komitmen mendukung, tidak ingin menang sendiri atau tidak ingin enak sendiri, memenangkan golongan atau agamanya sendiri ya. Itu namanya komitmen. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang, walaupun keadaan susah, walaupun banyak keterbatasan. Nah, ini salah satu sifat yang susah dimiliki oleh anak-anak atau pemuda zaman sekarang ya. Mereka selalu tidak bersemangat dalam meraih cita-cita atau berjuang, apalagi belajar ya. Tapi mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan keterbatasan saat ini, dalam keadaan COVID seperti ini ya. Nah, selanjutnya masih komitmen. Yang nomor 4, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Artinya apa? Ketika bangsa kita dihina, bangsa kita dilecehkan, kita merasa ikut sakit hati. Itu artinya kita memiliki rasa terhadap bangsa Indonesia. Tapi kalau bendera diinjak-injak kalian tidak sedih atau bahkan mencoret-coret bendera merah putih, itu berarti kalian tidak merasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kalau kita tidak memiliki rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, terus siapa yang akan membela bangsa ini ya? Makanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia itu sangat penting, apalagi untuk para pemuda. Nomor 5 adalah melakukan pengorbanan pribadi. Artinya apa? Pengorbanan pribadi, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga sendiri, mengorbankan harta benda atau uang sendiri untuk kepentingan orang lain ya. Itu adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa
terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini dilaksanakan pada sidang PPKI dan dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Jadi pada saat itu anggota PPKI dianggap sebagai wakil-wakil rakyat bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, makanya anggota BPUPK itu banyaknya dari golongan agama yang berbeda, dari para cendekiawan, budayawan, orang-orang yang pintar dalam bidang sosial, politik ya, yang bisa mewadahi perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa Indonesia. Nah, menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh semangat konsensus para pendiri negara merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Mempertahankan Pancasila adalah tanda kesadaran dan rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau kalian belajar PPKN, melaksanakan nilai-nilai Pancasila atau bahkan cuman menghafal Pancasila itu merupakan salah satu contoh mempertahankan Pancasila ya. Mempertahankan Pancasila itu adalah tanda cinta dan tanda kesadaran terhadap bangsa dan negara Indonesia. Karena bangsa kita dibangun itu dasarnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ini tidak boleh diubah atau tidak boleh dihilangkan ya. Karena kalau Pancasila sebagai dasar negara ini dihilangkan, berarti hilang juga bangsa Indonesia ya. Atau ibarat pohon, kalau akarnya dicabut, pohon itu tidak akan tumbuh, pohon itu akan mati ya. Nah, ini ada penugasan. Penugasan untuk pertemuan hari ini adalah carilah salah satu biografi pahlawan Indonesia. Baik itu pahlawan daerah kalian sendiri, boleh pahlawan nasional, boleh juga pahlawan pada masa kini ya. Nah, silahkan Anda cari biografinya di buku, biasanya ada di koran atau ada buku khusus biografi ya. Kalian bisa catat di situ atau cari di Google atau di Wikipedia. Nah, setelah ketemu, kalian pilih tokohnya siapa. Kalau bisa gambarnya di print ya. Kalau tidak bisa gambarnya di print tidak apa-apa. Cukup catat biografinya. Biografi itu termasuk tanggal lahir, jasa-jasanya, kisah hidupnya, perjuangannya apa, itu contoh isi dari biografi ya. Nah, dicatat di buku PPKN, nanti difotokan dan diupload ya. Ibu kasih nanti link untuk mengupload tugasnya. Nah, contoh tugasnya seperti ini. Ini biografi Insinyur Soekarno, ada fotonya, ini ada masa kecilnya ya, tanggal lahirnya, nama ibunya, nama ayahnya, riwayat pendidikannya, terus perjuangannya untuk meraih kemerdekaan, bahkan pada saat dia di penjara atau diasingkan juga ada di sini ya. Nah, di akhir biografi itu jangan lupa kalian menulis nilai semangat dan komitmen pahlawan tersebut. Contohnya nilai semangat dan komitmen Insinyur Soekarno itu memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme ya. Nah, itu tugasnya untuk minggu ini. Nanti silahkan upload. Ibu tunggu sampai sore ya. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan tentang tugasnya, boleh dijapri ke nomor Ibu Yulia. Nah, kemarin kan kalian sudah mengerjakan evaluasi atau latihan soal. Kita akan membahas latihan soal tersebut. Yang nomor 1, ini soalnya, gambar di samping adalah gedung yang dipakai untuk merumuskan dasar negara Pancasila. Dahulu gedung ini bernama Chuo Sang In. Sekarang gedung itu bernama, jawabannya adalah Gedung Pancasila. Ini gedungnya ya, Gedung Pancasila. Dulu namanya Chuo Sang In, waktu zaman Belanda ini namanya Gedung Volksart.
Yang nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang penerang Asia, dan Jepang cahaya Asia. Semboyan yang dibuat Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah nomor, ini yang salah itu adalah Jepang penerang Asia. Itu tidak ada ya. Berarti pilih jawaban yang tidak ada nomor 3-nya, yaitu jawabannya B, 1, 2, dan 4 ya. Selanjutnya, nah, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati Subang pada tanggal, jawabannya adalah 8 Maret 1942 ya. Jepang itu menjajah kita tuh dari tahun 42 sampai 45. Jadi sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun ya. Tapi penderitaannya itu lebih terasa daripada penjajahan Belanda. Selanjutnya, gambar di samping adalah foto dari Ketua BPUPKI. Namanya, ini fotonya ya, KRT Rajiman Medio Diningrat. KRT itu Kandeng Rajen tuh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Medio Diningrat. Ini fotonya ya. Beliau adalah Ketua BPU PKI. Selanjutnya, perhatikan ide dasar negara berikut ini. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan. Rumusan dasar negara di atas dikemukakan oleh, jawabannya adalah Muhammad Yamin ya. Yang selanjutnya, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1942 ya, harus diingat. Selanjutnya, nah, sidang BPUPKI pertama yaitu tanggal 29 Juni sampai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu diadakan untuk membahas tentang, jawabannya adalah C, tentang dasar negara. Selanjutnya, sidang BPUPKI kedua membahas tentang RUU atau Rancangan Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 ya. Nah, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni ini. Insinyur Soekarno mengungkapkan istilah Pancasila itu tanggal 1 Juni di sidang BPUPKI yang pertama ya. Nah, ini ada gambar. Gambar di samping adalah foto salah satu anggota Panitia 9 yang bernama Haji Agus Salim ya. Nah, selanjutnya panitia kecil yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno menghasilkan suatu mukadimah yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 sama dengan hari pendirian PPKI ya. Jadi ketika BPUPKI dibubarkan langsung didirikan PPKI. Nah, yang menjadi ketua dan wakil ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, sebagai ganti dari dibubarkannya BPUPKI, dibentuk suatu panitia yang dikenal dengan sebutan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokoritsu Junbi Inkai. Kalau Dokoritsu Junbi Tyosakai itu adalah BPUPKI. Yang terakhir, di bawah ini merupakan keputusan yang diambil dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus, kecuali yaitu membentuk DPR MPR, karena yang dibentuk itu adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah,
Sekian pembelajaran PPKN hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tugasnya mencari biografi salah satu tokoh pahlawan Indonesia ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berjumpa lagi.